Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ambarwati dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 7 akan membacakan naskah monolog tentang nasib sial seorang badut. Naskah monolog karya Agus Nur. Musik riang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut atau musik sirkus. Bisa juga dangdutan atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor sudah berada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Riasannya gaya badut, bisa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai berbicara, kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu, sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti, wajah badut itu makin terlihat busuk. Tak ada yang lebih sial dari seorang badut yang ingin lucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka, menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon, yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, dia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan, azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan sering diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan pekerjaan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak dong, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang, karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak, menatap ke satu arah seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri, agak gugup, lalu mendekati. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan ya. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Oh, kamu nggak haus ya? Nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lalu berbicara kepada penonton. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum aja begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Namanya Deki, lengkapnya Shiharo Dekimasen.
lalu kembali mendekati ke arah di mana seakan duduk pacarnya. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu masih terus ingat saya. Kamu pasti kangen. Ya, saya juga. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar Dilan aja. Bergaya malu-malu, duduk di kursi panjang itu. Seakan pacarnya ada di sampingnya. Dan sambil bicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya itu. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar yang baru. Lebih pintar, lebih kaya. Tapi percayalah, aku selalu mengingatmu. Badut itu semakin bergeser mendekat ke ujung kursi. Boleh nggak aku dekat sama kamu? Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya. Hingga tanpa sadar, ia sudah ada di ujung kursi panjang itu, dan akhirnya terjatuh tergelimpang dari kursi. Ia menjadi sadar, celingukan melihat sekeliling. Memanggil-manggil nama pacarnya. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar, saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saya saja. Musik membangun suasana, antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin. Kemudian menangis terisak. Kadang di antara isak tangisnya ia terlihat terkekeh pedih. Sembari nahan isak tangisnya, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya. Atau secara teknik, ia membuka pakaiannya dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih necis, seperti telah berubah menjadi seorang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu, dengan gerakan yang tetap serupa badut. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan perlende. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya berjalan ke sana kemari, semuanya tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini zaman pemimpin tak perlu cerdas atau pintas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada, padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang, pilkab itu nggak boleh coba-coba untuk anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia.
Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorak-sorak penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengeluh-elukan, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja, memandang sekeliling bagai melihat jutaan manusia yang mengeluh-elukannya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Kembali terdengar sorak-sorai, teriakan-teriakan pemujaan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin bertambah keras. Sementara badut itu berdiri dan kekeh di atas meja. Cahaya perlahan padam. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.